Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, dan like. Selamat pagi anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Mari ikuti Bapak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, pada pagi hari ini pelajaran kita adalah ilmu pengetahuan alam. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah panas dan perpindahannya. Anak-anak semuanya, hal-hal yang akan kita bahas pada pagi hari ini meliputi: 1. Pengertian panas. Yang kedua, pengertian sumber energi panas. Yang ketiga, contoh sumber energi panas. Dan yang keempat adalah perpindahan energi panas. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah pengertian panas. Anak-anak pernah mendengar nggak tentang apa itu panas? Sudah tahu belum apa itu pengertian panas? Nah, panas itu adalah energi yang berpindah karena adanya perbedaan suhu. Itu yang disebut panas, anak-anak semuanya. Nah, panas ini disebut juga kalor, atau nama lain dari panas adalah kalor. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah pengertian sumber energi panas. Sudah tahu belum anak-anak apa itu sumber energi panas? Sumber energi panas adalah semua benda yang menghasilkan panas atau menghasilkan kalor. Jadi apabila ada suatu benda, kemudian benda itu menghasilkan panas, maka benda itu disebut sumber energi panas. Nah, mari kita lanjutkan anak-anak semua. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah contoh-contoh sumber energi panas. Apa saja toh yang menjadi contoh dari sumber energi panas yang kita bahas pada kali ini? Nah, yang pertama, contoh sumber energi panas yang pertama adalah matahari. Anak-anak tentu sudah sering bahkan tiap hari melihat matahari yang setiap paginya kita melihat dari terbit dari sebelah timur kemudian tenggelam di sebelah barat. Itu adalah sumber energi panas. Bahkan matahari tersebut adalah merupakan sumber energi panas yang terbesar di bumi ini. Kita lanjutkan anak-anakku semuanya. Kemudian sumber energi panas yang kedua yang Bapak contohkan di sini adalah api. Nah, api pasti sudah sering kita lihat dan kita menggunakannya. Anak-anak ketika mungkin berani menyentuh api, maka akan terasa panas. Maka jangan sekali-kali kalian mencoba memegang api, nyala api, karena itu akan terasa panas. Kemudian kita lanjutkan. Contoh dari sumber energi panas yang selanjutnya adalah listrik. Anak-anak sudah tahu listrik belum? Pasti setiap hari kita menggunakan. Nah, energi listrik ini bisa diubah menjadi sumber energi panas yang apabila kita hubungkan misalnya dengan lampu maupun dengan kompor listrik maupun dengan solder ataupun alat-alat yang lain, nanti akan menghasilkan sumber energi panas atau menghasilkan panas itu sendiri. Kita lanjutkan anak semuanya. Sumber energi panas yang selanjutnya adalah dari gesekan. Gesekan gimana? Coba kalian dua tangan kalian tempelkan begini, kemudian kalian gesekkan secara keras, dan beberapa saat maka kalian akan merasakan tangan kalian menjadi panas. Kita lanjutkan kemudian
untuk contoh sumber energi panas yang selanjutnya adalah energi dari panas bumi. Anak-anakku semuanya, walaupun di permukaan bumi ini terasa sejuk, terasa hangat, tapi ketahuilah bahwa di pusat bumi kita itu masih sangat bergolak, masih panas sekali. Bahkan di inti bumi kita suhunya bisa mencapai 4.500 derajat Celcius. Dan itu bisa kita gunakan menjadi sumber energi panas. Nah, ini semuanya yang Bapak sebutkan tadi adalah contoh-contoh sumber energi panas. Kemudian kita lanjutkan perpindahan energi panas. Oh, anak-anakku semuanya, ternyata energi panas itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain atau dari benda satu ke benda yang lain. Nah, perpindahan panas itu ada 3 cara atau 3 macam. Yang pertama adalah secara konduksi atau hantaran. Yang kedua, secara aliran atau konveksi. Yang ketiga, secara radiasi atau pancaran. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perpindahan panas secara konduksi atau hantaran. Apa itu perpindahan panas secara konduksi atau hantaran? Yaitu perpindahan panas yang perpindahan itu adalah zat panas, penyebab panas tersebut tidak ikut berpindah bersama panas tersebut. Jadi hanya panasnya saja, sedangkan zat yang menghasilkan panas tersebut tidak ikut berpindah. Contohnya adalah ketika kalian membuat percobaan satu batang besi, kemudian ujungnya kalian taruh di atas api ataupun api dari lilin, maka ujung yang lainnya nanti akan menjadi ikut panas. Ini adalah perpindahan panas secara konduksi atau hantaran. Yang kedua adalah perpindahan panas secara aliran atau konveksi. Apa itu perpindahan panas secara konveksi atau aliran? Yaitu perpindahan panas yang zat perantaranya tersebut ikut berpindah bersama panas tersebut. Contoh yang mudah dalam peristiwa perpindahan panas secara konveksi adalah ketika kita merebus air sampai mendidih, itu air yang kita rebus akan mendidih secara bersama-sama. Itu karena panas yang ada di dalam air tersebut akan mengalir. Jadi tidak ketika kita merebus air, tidak yang di bawah mendidih dulu, di atas belakang, tapi bersama-sama karena adanya perpindahan panas secara aliran atau konveksi. Yang selanjutnya adalah perpindahan panas secara radiasi atau pancaran. Perpindahan panas secara radiasi atau pancaran adalah perpindahan panas yang terjadi tanpa adanya zat perantara dari panas itu. Contoh yang paling mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi, kemudian misalnya kita menjemur pakaian kita yang basah, kemudian pakaian kita akan menjadi kering. Ini karena energi panas dari matahari itu dipancarkan langsung ke bumi tanpa melalui zat perantara. Nah, inilah anak-anakku semuanya yang kita bahas pada kali ini, yaitu panas dan perpindahannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya dan bisa menambah wawasan kita, sehingga kita mengetahui bahwa energi panas itu bisa berpindah. Akhirnya pertemuan pada hari ini mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.